Selamat datang di Frekuensi Misteri, tempat di mana kisah-kisah tak kasat mata menjadi nyata. Aku harap kalian mendengarkan ini di tempat yang nyaman dan jauh dari kegelapan. Karena malam ini, kita akan memasuki sebuah dunia yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Apa jadinya jika pasangan hidupmu bukanlah manusia? Jika seseorang yang kau cintai hanya bisa kau temui dalam mimpi? Apakah itu anugerah atau justru sebuah kutukan? Malam ini, aku akan membawa kalian ke dalam kisah seorang wanita bernama Tini. Seorang wanita yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama 25 tahun dengan suami yang tak pernah bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Seorang suami yang berasal dari dunia lain. Tini hidup bahagia, tapi juga terasing. Ia tak pernah merasakan kesepian, namun juga tak pernah bisa menyentuh suaminya di dunia nyata. Apakah ini cinta sejati yang tak mengenal batas, atau justru sebuah perjanjian yang tak bisa dipatahkan? Dengarkan kisah ini sampai akhir dan putuskan sendiri. Apakah ini kisah cinta abadi atau kutukan yang mengerikan? Sejak kecil, Tini tak pernah merasa benar-benar sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang selalu mengawalnya. Kadang, saat ia sedang bermain sendirian di halaman rumah, ia merasakan seperti ada mata yang mengawasi. Tatapan tak terlihat yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Namun, anehnya, ia tak pernah merasa takut. Sebaliknya, ia merasa aman, seolah selalu ada yang melindunginya dari kejauhan. Keanehan-keanehan itu semakin nyata saat ia mulai bersekolah. Teman-temannya, entah kenapa, takut padanya. Mereka menjauh tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang berani mengusiknya. Hingga suatu hari, sebuah insiden terjadi. Seorang anak lelaki bernama Roni, terkenal sebagai anak nakal dan suka memeras teman-temannya. Hari itu, ia mencoba merampas tas milik Tini. Tapi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tini yang bertubuh kecil tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Dengan mudah, ia membanting tubuh Roni ke tanah. Bocah itu berteriak kesakitan, tanahnya terkilir, dan sejak saat itu, tak seorang pun berani menyentuh Tini lagi. Keanehan ini bukan tanpa sebab. Tini adalah cucu dari seorang pria yang dikenal luas sebagai dukun sakti. Kakeknya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia memiliki hadam, makhluk gaib yang selalu menemaninya. Dan ketika sang kakek meninggal, hadam itu tidak menghilang. Ia justru berpindah ke Tini. Tanpa Tini sadari, sejak usianya 6 tahun, ada sesuatu yang selalu mengawalnya. Bukan manusia, bukan teman, tapi sosok tak kasat mata yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi, melindunginya, tapi juga mengikatnya dalam sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Gunakan suara yang lembut tapi penuh ketegangan, seolah mengungkap rahasia yang menyeramkan. Seiring bertambahnya usia, Tini mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Bukan sekadar firasat, bukan sekadar perasaan, tapi kehadiran nyata dari sosok yang tak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Ia merasa ada yang selalu mengikutinya. Di sekolah, di rumah, bahkan dalam mimpinya. Sesuatu atau seseorang yang tak pernah membiarkannya benar-benar sendirian. Awalnya, Tini mengabaikan perasaan itu. Hingga suatu hari, ia jatuh cinta. Jody, kakak kelasnya yang tampan dan ramah. Lelaki pertama yang berhasil membuat Tini tersenyum malu, membuatnya merasa seperti gadis biasa, tanpa bayang-bayang makhluk gaib yang terus mengikutinya. Mereka mulai sering bertemu, berbicara, dan perlahan-lahan, hubungan mereka semakin dekat. Hingga suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, Jody mencoba mencium Tini untuk pertama kalinya. Tapi saat bibirnya hampir menyentuh bibir Tini, Jody tersentak mundur, matanya membelalak ketakutan. Wajah Tini yang tadi begitu cantik berubah mengerikan. Mata, hidung,
dan mulutnya menghilang, hanya menyisakan tengkorak kosong yang menganga. Dari rongga matanya, dari mulutnya, keluar kelabang dan kalajengking yang merayap perlahan menuju Jody. Tanpa pikir panjang, Jody melarikan diri. Ia tak menoleh ke belakang. Tini hanya bisa terpaku, bingung, dan saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tak melihat sesuatu yang aneh. Ia tetap Tini. Ia tetap gadis yang sama. Tapi bagi Jody, ia adalah mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Sejak malam itu, Jody menghilang dari hidupnya. Tak ada pesan, tak ada perpisahan. Hanya ketakutan yang tertinggal. Dan itu bukan yang terakhir kalinya. Kejadian itu terulang lagi. Kali ini dengan Ronnie, pemuda populer yang merasa tertantang untuk menaklukkan hati Tini. Ia berpikir Jody hanya berhalusinasi, bahwa semua cerita tentang Tini hanyalah omong kosong. Hingga malam itu, saat Ronnie hampir mencium Tini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia tak hanya melihat wajah Tini berubah, tapi ia juga merasakan hawa panas yang menyengat dari bibirnya, seakan ada api yang membakar di antara mereka. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tercekat, dan tanpa sepatah kata pun, Ronnie kabur. Sejak saat itu, tak ada lagi laki-laki yang berani mendekati Tini. Tini semakin merasa terasing. Setiap kali hatinya mulai terbuka untuk seseorang, selalu ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. Ia mulai menyadari satu hal, bahwa makhluk yang telah menjaganya sejak kecil juga yang membuatnya kehilangan cinta berulang kali. Malam demi malam, ia semakin tenggelam dalam keheningan. Sampai akhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Udara dingin menyelimuti kamar Tini. Ia berbaring di ranjangnya, memejamkan mata, mencoba tidur, tapi entah kenapa, hatinya gelisah. Ada perasaan aneh yang merayap di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Saat matanya semakin berat, ia akhirnya terlelap, dan di dalam tidurnya, ia bertemu seseorang. Di hadapannya, berdiri seorang pria tampan. Wajahnya bersih, senyumnya menenangkan. Mata hitamnya tajam, tapi penuh kasih. Tini terdiam. Ia belum pernah melihat lelaki setampan ini sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi sekaligus familiar. "Siapa kamu?" tanya Tini dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum. "Namaku Amir, dan aku telah menunggumu sejak lama." Tini tak mengerti. Tapi entah kenapa, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu dari pria ini yang membuatnya merasa nyaman. "Dari mana kau berasal?" Tini bertanya lagi. Amir menatapnya dalam-dalam. "Aku bukan dari dunia ini, tapi aku telah bersamamu sejak kecil. Aku yang menjagamu, melindungimu, dan kini aku ingin memilikimu selamanya." Tini terdiam. Ada ketakutan di hatinya, tapi juga ada rasa penasaran. Dan sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Amir berkata dengan lembut, "Minggu depan, aku akan datang melamarmu." Tini terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyentuh wajahnya, melihat sekeliling kamar, semuanya tampak normal. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Amir, pria tampan dari alam lain, datang melamarnya. Tini mencoba mengabaikan mimpi itu, tapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. Hingga akhirnya, malam yang dijanjikan pun tiba. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang jauh lebih aneh. Amir datang, tapi tidak sendiri. Di belakangnya, ada banyak orang. Wajah-wajah asing, pria tua, wanita parubaya, anak-anak, semua mengenakan pakaian tradisional yang tampak kuno. Dan mereka semua tersenyum ke arahnya. "Aku datang bersama keluargaku. Tini,
kami ingin melamarmu. Tini menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang tampak aneh, tapi hatinya tahu, ini bukan keluarga biasa. Ini bukan orang-orang biasa. Dan yang lebih mengejutkan, orang tuanya pun ada di sana. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Orang tuanya hanya tersenyum, dan tanpa berkata-kata, mereka menerima lamaran Amir. Semua terjadi begitu cepat. Sebelum Tini sempat memahami apa yang terjadi, ia sudah duduk di pelaminan, mengenakan gaun pengantin yang indah di antara tamu-tamu yang tak ia kenal di dunia yang bukan miliknya. Pernikahan itu berlangsung dengan sangat meriah. Tini tak tahu apakah ia bahagia atau justru sedang terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan saat malam pertama tiba, Amir menuntunnya ke sebuah ruangan yang gelap. Ia memegang tangan Tini dengan lembut, dan malam itu, Tini merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia terbangun keesokan harinya di tempat tidurnya sendiri. Sepi, dingin, tapi ada sesuatu yang berubah. Tini tahu ia bukan lagi gadis yang sama. Pernikahan itu mungkin hanya terjadi di alam mimpi, tapi rasanya begitu nyata, seperti benar-benar terjadi. Dan sejak hari itu, Amir selalu datang dalam tidurnya. Setiap minggu, 3 kali mengunjunginya, mencintainya, di alam yang bukan milik manusia. Tapi, apakah ini benar cinta? Atau sesuatu yang jauh lebih kelam? Gunakan suara yang lembut, tapi penuh misteri, seolah membisikkan kisah yang sulit dipercaya. Setelah malam pernikahan itu, hidup Tini berubah. Ia tak lagi merasa sendirian, karena setiap malam, suaminya datang menemuinya. Amir selalu hadir dalam tidurnya. Setiap kali matanya terpejam, ia akan menemukan dirinya di dunia yang berbeda. Dunia yang sunyi, tapi terasa nyata. Di sanalah, ia hidup sebagai istri. Bersama Amir, ia menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang penuh cinta dan gairah. Setiap malam, Amir menyentuhnya, membelainya, memperlakukannya dengan kelembutan yang membuat Tini lupa bahwa ini hanyalah mimpi. Tapi, apakah benar hanya mimpi? Karena saat Tini terbangun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya terasa lelah, seperti baru saja melalui malam yang panjang dan penuh gairah. Kulitnya masih merasakan sentuhan, bibirnya terasa hangat, dan yang lebih mengejutkan, spray tempat tidurnya basah. Setiap malam, kejadian ini terus berulang. Malam-malam penuh cinta di dalam mimpi, tapi meninggalkan jejak di dunia nyata. Tini mencoba menyangkal semuanya. Mungkin ini hanya ilusi, hanya bunga tidur. Tapi, ada satu hal lagi yang tak bisa ia abaikan. Tini tidak menua. Wajahnya tetap segar, kulitnya tetap kencang, rambutnya tetap hitam berkilau. Tahun demi tahun berlalu, tapi tubuhnya tidak berubah. Semua orang di sekitarnya mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 50 tahun masih terlihat seperti gadis 30-an? Di kampungnya, gosip mulai menyebar. Ada yang menganggapnya melakukan pesugihan. Ada yang mengatakan ia menggunakan ilmu hitam. Tapi yang paling sering terdengar adalah bahwa Tini memiliki suami dari dunia lain. Kenapa dia nggak pernah menikah? Bisik seorang warga. Masa ia nggak ada satupun lelaki yang bisa menaklukkan dia? Sahut yang lain. Tini hanya tersenyum mendengar omongan orang. Mereka tak akan pernah mengerti. Karena bagi Tini, ia sudah memiliki suami. Suami yang tidak bisa mereka lihat, tapi selalu ada bersamanya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini benar cinta sejati? Atau sesuatu yang jauh lebih kelam? Tahun demi tahun berlalu, tapi kehidupan Tini tetap sama. Setiap malam, Amir datang. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama. Setiap malam, Tini merasakan kebahagiaan, tapi juga kehampaan. Di satu sisi,
Ia merasa dicintai, dijaga, dan tidak pernah merasakan kesepian. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah aku benar-benar istri seorang jin? Atau ini semua hanyalah permainan pikiranku? Tini mulai mempertanyakan segalanya. Jika Amir benar-benar mencintainya, mengapa ia tak pernah bisa melihatnya di dunia nyata? Mengapa hanya dalam mimpi? Mengapa setiap kali ia terbangun, Amir selalu menghilang? Pernah suatu malam, Tini mencoba untuk tidak tidur. Ia ingin melihat apakah Amir akan datang jika ia tetap terjaga. Tapi malam itu adalah malam yang paling sepi dalam hidupnya. Tidak ada suara, tidak ada kehadiran. Hanya keheningan yang membungkusnya, membuatnya merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Saat itu, ia menyadari bahwa Amir hanyalah miliknya di dalam dunia yang berbeda. Dunia yang bukan milik manusia. Dan ia tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak bisa ia miliki. Sejak saat itu, Tini berhenti bertanya. Ia berhenti berharap untuk bisa hidup bersama Amir di dunia nyata. Ia mulai menerima bahwa mungkin ini adalah takdirnya. Apakah ini sebuah berkah atau kutukan? Tini tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia telah memilih untuk menerima. Menerima cinta yang tak kasat mata. Menerima kehidupan yang tak biasa. Dan menerima bahwa dalam dunia ini, tidak semua cinta bisa dirasakan dengan mata terbuka. Dan begitulah kisah ini berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai. Itulah kisah Tini, seorang wanita yang menjalani kehidupan pernikahan yang tak biasa. Bukan dengan manusia, tetapi dengan makhluk dari dunia lain. Suatu kisah tentang cinta, kesepian, dan takdir yang tak dapat dihindari. Tapi, apakah ini benar-benar hanya sekadar cerita? Atau mungkin lebih dari itu? Pertanyaannya adalah, apakah benar makhluk halus bisa menjalin hubungan dengan manusia? Fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Banyak cerita tentang manusia yang mengalami pernikahan gaib, tentang mimpi yang terasa begitu nyata, tentang sentuhan yang bisa dirasakan meskipun tak ada siapapun di sana. Apakah ini hanya ilusi? Atau mungkin saja ada sesuatu di luar logika kita? Bagaimana menurut kalian? Apakah Tini hanya berhalusinasi? Atau ia benar-benar hidup dalam dua dunia yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman serupa? Dan satu hal yang harus kalian ingat, jangan pernah menyepelekan mimpi. Karena bisa saja seseorang sedang menunggumu di sana.